Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai dasar-dasar tentang perkameraan duniawi ya. Di sini sebenarnya saya udah lama banget gak bikin video, sekitar kalau nggak salah itu video terakhir itu 5 atau ya 7 bulan yang lalu. Dan karena di sini di studio saya ini ada anak magang dan karena saya dituntut untuk mengedukasi mereka untuk tentang dunia perkameraan. Dan ya kali ini saya pengen sedikit ngasih contoh buat mereka gimana caranya mengoperasikan kamera. Karena ada juga beberapa anak magang yang memang benar-benar belum mengetahui apapun tentang kamera, jadi ya nol untuk ilmu tentang perkameraan. Dan pada video kali ini mungkin kedepannya juga saya bakal bikin ya semacam kelas online mengenai settingan kamera dan yang lainnya. Dan di kelas online yang pertama ini saya pengen membahas mengenai segitiga exposure. Jadi buat kalian yang pengen belajar mengenai dunia perkameraan, bisa tonton video ini sebagai ya awal langkah kalian untuk belajar kamera. Nah, segitiga exposure sendiri itu terdiri dari shutter speed, ISO, dan juga aperture. Nah, ketiganya itu nantinya kita harus bisa kita harus bisa mengkombinasikan untuk settingannya agar kita mendapatkan sebuah foto yang memang benar-benar kita inginkan. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama dulu, yaitu shutter speed. Nah, shutter speed sendiri adalah kecepatan kamera dalam menangkap sebuah gambar. Jadi dalam waktu tertentu kita membutuhkan kecepatan yang cepat dan juga kita bisa membutuhkan kecepatan yang lambat. Nah, untuk angka shutter speed sendiri itu dimulai dari 1/8000 ya kalau nggak salah, dan yang paling besar itu kalau nggak salah itu bisa sampai 30 detikan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai slow speed dulu ya untuk kecepatan yang lambat. Jadi untuk kecepatan yang lambat itu mungkin kisarannya itu 1 detik sampai 30 detik itu. Nah, dengan menggunakan kecepatan yang lambat itu otomatis kita akan mendapatkan banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera, sehingga untuk hasil fotonya itu akan lebih terang daripada kita menggunakan speed yang cepat. Jadi jika kita ingin mendapatkan sebuah gambar yang terang, kita harus menggunakan speed yang lambat. Tapi ada juga kekurangan jika kita menggunakan speed yang lambat, yaitu gambarnya akan lebih berpotensi goyang atau ngeblur. Jadi ya untuk menanggulanginya itu kita harus menggunakan tripod. Nah, untuk slow speed sendiri biasanya digunakan untuk foto-foto landscape, seperti kalau kita ingin memoto pantai dengan ombaknya. Terus kita juga kalau kita ingin memotret air terjun, nanti untuk hasil akhirnya itu biasanya itu untuk aliran airnya itu akan halus. Selain itu kita juga biasa menggunakan slow speed jika kita ingin memotret di malam hari. Karena kalau malam hari kan kita tidak mendapatkan cahaya dari matahari dan kondisinya gelap, sehingga kita bisa mendapatkan hasil foto yang terang. Nah, selanjutnya untuk high speed sendiri. Untuk high speed sendiri biasanya itu kita menggunakannya itu jika kondisinya itu sangat terang di siang hari, jadi kita memerlukan shutter speed yang cukup cepat untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena shutter speednya itu cepat, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera itu juga otomatis kan sedikit. Jadi biasanya foto yang kita ambil itu akan gelap. Nah, untuk menanggulangi itu biasanya kita harus memadukan antara ketiga hal tadi ya, seperti ISO dan juga aperture, sehingga mendapatkan hasil foto yang bagus. Nah, untuk high speed sendiri biasanya kita menggunakannya itu untuk kebutuhan sport ya. Kalau misalnya kita pengen memotret hal-hal yang berbau dengan sport seperti lari maraton, sepak bola, itu biasanya kita harus menggunakan shutter speed yang cepat agar kita tidak melewatkan momen-momen dalam olahraga tersebut. Nah, yang kedua adalah aperture. Aperture itu sendiri itu biasa disebut sebagai bukaan diafragma juga ya. Jadi untuk angkanya itu biasanya itu dari 1,4, ada juga yang lebih kecil dari 1,4, tapi biasanya itu dimulai dari 1,4 atau 1,8. Dan untuk bukaan tersempitnya sendiri itu biasanya itu di angka 2,2 dan lambangnya itu F. Jadi kalau misalnya kalian melihat di kamera itu ada lambang F dan ada angkanya, itu adalah logo atau lambang dari aperture itu sendiri. Nah, untuk aperture yang lebar sendiri itu biasanya semakin kecil angkanya, maka kita akan mendapatkan cahaya yang banyak, dan efeknya sendiri itu bisa mendapatkan background yang blur atau bokeh. Nah, untuk kekurangan dari aperture sempit sendiri, nanti kita akan mendapatkan area fokus yang sedikit ya, sehingga kita akan rawan mendapatkan misfocus. Jadi kalau misalnya kalian ingin foto yang bokeh atau blur, kalian harus lebih teliti dalam memeriksa detail atau fokusnya sendiri.
Biasanya untuk aperture yang lebar, yang angkanya kecil, itu digunakan untuk foto-foto model, untuk foto wedding juga bisa, untuk couple, dan juga biasanya itu digunakan untuk foto-foto wildlife atau foto-foto tentang binatang di alam liar, sehingga kita bisa mendapatkan foto yang bagus dan juga bokeh tentunya. Nah, untuk bukaan yang sendiri itu biasanya ditandai dengan angka f yang besar seperti f11, f10, dan juga sampai f22. Nah, jika kita menggunakan angka f yang besar, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera itu akan sedikit, sehingga kita bisa mendapatkan hasil foto yang gelap. Tapi kelebihannya sendiri, kita bisa mendapatkan area fokus yang luas. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan hasil foto yang fokus di keseluruhan fotonya, kita bisa menggunakan angka f yang besar. Nah, biasanya untuk angka f yang besar sendiri itu digunakan untuk foto-foto arsitektur dan juga foto-foto landscape. Nah, yang ketiga adalah ISO. Nah, ISO sendiri dilambangkan dengan angka juga, dimulai dari 100, bisa terus 200, 300, dan yang paling besar itu biasanya itu bisa sampai ke angka ratusan ribu. Nah, jika kita menggunakan angka ISO yang kecil, maka foto yang akan kita hasilkan itu akan lebih gelap daripada jika kita menggunakan angka ISO yang besar. Tapi resikonya jika kita menggunakan ISO yang besar, itu akan muncul noise pada foto kita. Noise itu sendiri semacam bidik-bidik yang ada di kamera kita nantinya. Sehingga untuk angka ISO sendiri biasanya itu saya menggunakan di angka 1000 sampai 2000, tergantung dengan kamera yang kita gunakan juga. Nah, itu adalah 3 hal yang paling utama, yang paling penting di awal kalian ingin belajar kamera, yaitu shutter speed, aperture, dan juga ISO. Jadi kita harus bisa memadukan ketiga settingan tersebut agar mendapatkan foto yang kita inginkan. Jadi setiap jenis foto tertentu kita juga harus menggunakan settingan yang berbeda. Misalnya kita ingin menghasilkan foto yang bokeh, maka kita harus menggunakan angka aperture atau bukan diafragma yang lebar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil foto yang bokeh dengan latar belakang yang blur. Jadi jika kita ingin mendapatkan hasil foto yang bokeh, maka pengaturan yang pertama harus kita lakukan adalah aperture. Sementara untuk shutter speed dan juga ISO-nya itu menyesuaikan di belakangnya. Sebaliknya, jika kita ingin mendapatkan hasil foto yang area semuanya itu fokus, maka kita harus menggunakan aperture yang angkanya itu besar. Dan untuk pengaturan shutter speed dan juga ISO-nya itu menyesuaikan di lokasi kalian memotret. Karena untuk lokasi yang berbeda itu biasanya tuh kita harus menggunakan settingan yang berbeda juga. Nah, itu adalah segitiga exposure yang wajib kalian pahami kalau kalian ingin belajar mengenai perkameraan. Dan ya, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian bingung atau apa, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan di akhir video nanti akan saya tampilkan beberapa contoh-contoh foto dengan settingannya masing-masing. Jadi ya, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.